Pak, yang rotasi itu yang dirumahkan itu Tanjung Priok, Tanjung Mas, Tanjung Perak, Batam, sama Sumatera Utara. Sebentar Pak. Pak. Sedikit aja Pak. Ada Pak. Pak sebelah sini Pak. Pak, mau nanya satu Pak. Masih dikerja ya. Pak, mau nanya Pak. Untuk toko online mulai tahun ini, padahal sebelumnya kan ditunda, Pak. Harusnya PBL ditunda nunggu ekonomi 6%. Itu alasannya apa Pak? Kita lihat seperti apa growth-nya ekonomi kita. Kalau triwulan kedua ada 6% lebih ya kita kenakan. Kalau belum ya enggak. Emang dampaknya sebesar apa Pak? Berapa misalnya perhitungan dari Kementerian Keuangan sendiri dari pajak toko online itu sendiri Pak? Bukan itu, yang penting adalah masyarakat udah siap belum, kuat enggak menerima kenaikan pajak itu. Kalau gara-gara itu tiba-tiba ada beli jeblok juga karena ekonomi belum cukup cepat, mereka nggak cukup punya uang juga, buat apa kita kenakan? Itu yang faktornya itu utamanya. Berarti dikenakan tahun ini tetap syaratnya ekonomi harus 6% dulu ya Pak. Kalau enggak tetap walaupun itu Saya tadi. akan lihat ekonomi cukup kuat apa enggak, itu aja. Pak, Kamu mau dipajakin? Mau dipajakin duluan ya? enggak Pak, saya enggak jualan. Nggak beli online? Kena pajak Pak, pajak PPN. Beli online nggak? Kan nilai tukar rupiah Pak kan udah 16.700 Pak, itu gimana tahun ini kira-kira Pak? Pak, sektor apa yang Pak, akan tanya Bank didorong Sentral untuk tadi. Jadi Bank Sentral akan menjaga nilai tukar rupiah dan kita akan berkoordinasi terus dengan Bank Sentral. Saya pikir mereka cukup ahli dan saya akan serahkan ini ke Bank Sentral. Mereka cukup jago mengendalikan nilai tukar. Jadi yakin menguat terus ya Pak? Saya yakin kan Pak Gubernur tadi bilang menguat terus, dia bilang. Saya ikut dia aja. Pak, penerimaan pajak kan naiknya hampir jadi 2.600 ya Pak, itu di tahun ini kayak 2.675. Itu sektor apa yang bakal didorong untuk? Kan dibilang tadi nggak ada sektor spesifik, tapi akan kita perbaiki cara kita mengumumkan pajak, termasuk menggunakan IT, AI maupun perubahan struktur personel di pajak. Minggu depan saya ganti. Pak, kalau yang di Bea Cukai itu Pak, nanti yang dirumahkan itu baru nggak Pak? Rotasi. Pak, yang rotasi itu yang dirumahkan itu Tanjung Priok, Tanjung Mas, Tanjung Perak, Batam, sama Sumatera Utara. Pak, itu nanti pegawainya itu dari mana Pak? Di situ bakalan dirumahkan ya Pak? Enggak, sebagian yang di rumah, sebagian enggak. Mereka tergantung doa mereka nanti malam. Terus yang menggantikan posisinya itu dari mana Pak? Apakah ditukar yang pajak ke Bea Cukai ke pajak apa gimana tuh? Dari pajak yang kita anggap masih bisa Pak, tadi bekerja lebih baik. ketemu Kementerian SDM bahas skema subsidi ya Pak. Iya. Boleh di-spill dikit Pak. Gimana skemanya untuk tahun ini terutama untuk LPG Subsidi Pak? kan? Katanya LPG mau Oh satu bukan. harga. Itu tadi skema subsidi yang kompensasi yang biasanya kan berapa bulan sekali. Ini kita bayar 70% setiap bulan. Nanti bulan ke-9 yang sisanya kita bayar. Dan yang 3 bulan terakhir kan kita hitung di akhir tahun karena perlu audit BPK. Nanti dibayarnya akhir tahun atau awal tahun depan. Tapi itu udah membantu banget kondisi likuiditas mereka. Mereka bisa mengurangi cost of capital mereka. Pak, tadi diulang lagi dong Pak, dari mana itu Pak? Makasih Pak. Makasih, udah wow. Pak, yang rotasi itu yang dirumahkan itu Tanjung Priok, Tanjung Mas, Tanjung Perak, Batam, sama Sumatera Utara. Sebentar Pak. Pak. Sedikit aja Pak. Ada Pak. Pak sebelah sini Pak. Pak, mau nanya satu Pak. Masih dikerja ya. Pak, mau nanya Pak. Untuk toko online mulai tahun ini, padahal sebelumnya kan ditunda, harusnya PBL ditunda nunggu ekonomi 6%. Itu alasannya apa Pak? Kita lihat seperti apa growth-nya ekonomi kita. Kalau triwulan kedua ada 6% lebih ya kita kenakan. Kalau belum ya enggak. Emang dampaknya sebesar apa Pak? Berapa misalnya perhitungan dari Kementerian Keuangan sendiri dari pajak toko online itu sendiri Pak? Bukan itu, yang penting adalah masyarakat udah siap belum, kuat enggak menerima kenaikan pajak itu. Kalau gara-gara itu tiba-tiba ada beli jeblok juga karena ekonomi belum cukup cepat, mereka nggak cukup punya uang juga, buat apa kita kenakan? Itu yang faktornya itu utamanya. Berarti dikenakan tahun ini tetap syaratnya ekonomi harus 6% dulu ya Pak. Kalau enggak tetap walaupun itu Saya tadi. akan lihat ekonomi cukup kuat apa enggak, itu aja. Kan nilai tukar Kamu mau dipajakin? Mau dipajakin duluan ya? Enggak Pak, saya enggak jualan. Nggak beli online? Kena pajak Pak, pajak PPN. Beli online nggak? Kan nilai tukar rupiah Pak kan udah 16.700 Pak, itu gimana tahun ini kira-kira Pak? Pak, sektor apa yang Pak, akan tanya Bank didorong Sentral untuk tadi.
Jadi Bank Sentral akan menjaga nilai tukar rupiah dan kita dalam berkoordinasi terus dengan Bank Sentral. Saya pikir mereka cukup ahli dan saya akan serahkan ini ke Bank Sentral. Mereka cukup jago mengendalikan nilai tukar. Jadi yakin menguat terus ya Pak? Saya yakin kan Pak Gubernur tadi bilang menguat terus, dia bilang. Saya ikut dia aja. Pak, penerimaan pajak kan naiknya hampir jadi 2.600 ya Pak, itu di tahun ini kayak 2.675. Itu sektor apa yang bakal didorong untuk? Kan dibilang tadi nggak ada sektor spesifik, tapi akan kita perbaiki cara kita mengumumkan pajak, termasuk menggunakan IT, AI maupun perubahan struktur personel di pajak. Minggu depan saya ganti. Pak, kalau yang di bea cukai itu Pak nanti yang dirumahkan itu Baru nggak Pak? Rotasi. Pak yang rotasi itu yang dirumahkan itu Tanjung Priok, Tanjung Mas, Tanjung Perak, Batam, sama Sumatera Utara. Pak itu nanti pegawainya itu dari mana Pak? Di situ bakalan dirumahkan ya Pak? Enggak, sebagian yang di rumah, sebagian enggak. Mereka tergantung doa mereka nanti malam. Terus yang menggantikan posisinya itu dari mana Pak? Apakah ditukar yang pajak ke bea cukai ke pajak apa gimana tuh? Dari pajak yang kita anggap masih bisa Pak, tadi bekerja lebih baik. ketemu Kementerian SDM bahas skema subsidi ya Pak? Boleh Iya. di-spill dikit Pak? Gimana skemanya untuk tahun ini, terutama untuk LPG Subsidi Pak? kan, Katanya LPG mau oh satu bukan. harga. Ya. Itu tadi skema subsidi yang Kompensasi yang biasanya kan berapa bulan sekali. Ini kita bayar 70% setiap bulan. Nanti bulan ke-9 yang sisanya kita bayar. Dan yang 3 bulan terakhir kan kita hitung di akhir tahun karena perlu audit BPK. Nanti dibayarnya akhir tahun atau awal tahun depan. Tapi itu udah membantu banget kondisi likuiditas mereka. Mereka bisa mengurangi cost of capital mereka. Ada Pak tadi diulang lagi dong Pak, dari mana itu Pak? Makasih Pak. Makasih, udah uang. Habis ini. Untuk penggantian pejabat di bea cukai itu nanti Bapak cari gantinya dari mana Pak? Kan orangnya tetap orang DJBJ aja. Kalau Bapak mau perbaikan, apakah nanti tetap orang DJBJ yang mungkin lebih muda atau Bapak cari dari luar Bapak masukin ke DJBJ? Ada yang lebih mudah naik, ada yang saya tukar, ada dari luar kan biasanya sih nggak tahu operasi bea cukai akan lebih lama. Pak Soal, tapi yang jelas nanti beberapa pejabat itu saya rumahkan aja. Oke, Pak, soal kondisi Untuk message bahwa kita serius tahun ini. Jadi pejabat di 4 pelabuhan besar, 1, 2, 3, 4 pelabuhan, 5 pelabuhan besar kita ganti semua. Oke, makasih. Masalah ekonomi kita seperti apa, Pak? Kan berapa orang? Terima klien ada yang sudah saya pelajari diterapkan di ekonomi Indonesia selama 25 tahun terakhir. Jadi 2008, 2013, 2015, 2021 saya selalu terlibat di pengambilan perusahaan besar di sana, walaupun kadang-kadang di belakangnya. Tapi saya ngerti betul behavior perekonomian kita. Jadi Anda percayalah, saya nggak main-main. Ke depan ekonomi kita akan tumbuh, kita akan keluar dari jebakan American Trap dan ekonomi kita pelan-pelan mengalami akselerasi. Ke-6 tahun ini, 7 mungkin tahun depan, ke depannya lebih cepat lagi. Sekarang saya udah janji masih belum bisa keker. Dengan ini saya tambah juga dengan apa? Di bottlenecking, selain fiskal, moneter dan lain-lain tadi, saya tambah dengan di bottlenecking untuk memperbaiki iklim investasi. Setiap minggu sekali sekarang saya sidang di Kementerian Keuangan atau tempat lain, nanti mungkin di Batam, untuk memperbaiki iklim investasi di sini.